Bincang with Suci, Bincang Suci. Halo semuanya. Nah, sekarang kita sudah ada di program terbaru akun YouTube Suci Wijayanti Official, yaitu Bincang Suci. Nah, perkenalkan saya Ilham Pangestu dan rekan saya. Ada Rizky Fadilah. Nah, kita akan membantu dan menemani teman-teman semua di program Bincang Suci ini. Nah, buat kalian nih yang belum tahu Bincang Suci itu membahas tentang apa? Jadi, banyak membahas banyak hal ya. Yang pertama ada wisata, ada kebudayaan, ada makanan, serta yang terakhir dan yang paling penting buat kalian adalah entrepreneur. Bener banget. Nah, khusus di episode pertama program terbaru kita akan membahas tentang entrepreneur. Nah, soalnya kita mulai program Bincang Sucinya. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Kak Suci Wijayanti. Halo Kakak. Halo Ilham dan Rifki. Iya Kak. Nah, kita mau tahu nih Kak, bagaimana kesibukan Kak Suci akhir-akhir ini Kak? Iya. Kesibukan saya akhir-akhir ini seperti biasa, ibu rumah tangga, sebagai istri dan juga sebagai entrepreneurs yang baru masih merintis usaha dan berusaha untuk berkembang di dunia perbatikan. Alhamdulillah. Nah, kita kan tahu nih kalau Kak Suci Wijayanti ini merupakan entrepreneur, yaitu pengusaha batik. Nah, mungkin boleh dijelaskan Kak, awal mula Kak Suci ini pengen menjadi entrepreneur itu kenapa Kak? Awal mula saya untuk menjadi seorang entrepreneur, yang pertama saya ingin memberdayakan diri saya sendiri. Saya ingin mandiri gitu. Saya ingin bisa berkarya di rumah tanpa harus keluar rumah gitu. Nah. Bisa mengurus anak-anak saya di rumah dan tapi saya masih bisa berkarya di rumah gitu. Inginnya seperti itu. Yang kedua, motivasi saya ingin mengangkat kearifan lokal di daerah saya, yaitu di Madura. Di sana potensi batik sangat besar sekali potensinya, dan kebetulan batik tulis Madura itu belum ada brand besar yang mengangkat batik Madura sekelas nasional dan internasional. Jadi di sini saya hadir, berharap dengan kehadiran saya bisa membuat sebuah brand, mengangkat batik dari daerah Madura, bisa mengangkat kearifan lokal dari daerah Madura ini sekelas nasional dan internasional kayak gitu. Berarti di kali ini Kak Suci berentrepreneur dengan membatik. Iya. Dengan tema batik. Iya. Nah, benar. boleh dikasih tahu nggak sih Kak ke para teman-teman di luar sana, alasan Kakak untuk mengambil tema membatik ini itu apa? Oke. Nah, kenapa saya mengambil kearifan lokal batik untuk menjadi bisnis saya? Yang pertama karena visi dan misi saya itu ya untuk memberdayakan diri saya sendiri, untuk memberdayakan pengrajin di daerah saya, dan untuk melestarikan budaya. Yang kedua, yang ketiga untuk meningkatkan ekonomi daerah di daerah Madura melalui batik. Gitu. Harapan saya bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang baik ke daerah Madura, ke orang-orang di sekitar saya di Madura gitu. Walaupun saya base-nya di Jakarta. Gitu. Wah, ternyata selain entrepreneur dan ingin berusaha untuk menjadi pengusaha, ternyata Kak Suci ini juga mementingkan kearifan lokal di daerahnya, yaitu di Madura. Nah, sekarang kita mau tanya nih Kak, usaha batik Kak Suci ini merupakan usaha turun-temurun dari orang tua Kak Suci, atau Kak Suci ini merintis benar dari awal gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke. Nah, untuk bisnis yang saya rintis, memang saya merintis dari awal. Saya sendiri. Orang tua saya, almarhum Abi, seorang mantri. Seorang PNS ya, PNS di Dinas Kesehatan. Lalu beliau punya praktek sebagai seorang mantri. Lalu ibu saya, almarhumah mama, juga sebagai ibu rumah tangga, tidak ada aktivitas bisnis atau tidak ada aktivitas bekerja di luar, di kantoran gitu. Jadi memang murni dari awal, dari inisiatif saya sendiri, ya itu saja. Hanya saya ada motivasi, saya tahu batik itu dari bude saya. Bude saya, kakak almarhumah mama saya yang pertama, itu memang punya usaha batik. Jadi saya tahu batik dari bude saya. Saya ngerti tentang batik itu dari bude saya. Di situ muncul kecintaan saya tentang batik dan belajar tentang batik di situ. Wah, menarik banget ya Rifki ya. Karena benar-benar merintis usaha dari nol secara sendiri, tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan siapapun, itu patut diapresiasi dan patut diacungi jempol. Nah, mungkin buat teman-teman pengen tahu nih Kak, kayak
berapa sih modal Nah, awal iya, usahanya benar. nih Oke. biar bisa menjadi, mungkin teman-teman ada juga yang ingin menjadi Entrepreneur. pembisnis atau Iya. seperti itu gitu kan. Karena kan beberapa entrepreneur itu punya modal, katanya harus punya modal jutaan atau Jutaan, puluhan juta. yes. Nah itu benar nggak sih Kak? Gitu. Itu memang untuk memulai usaha memang harus punya modal. Tapi kalau saya sendiri memulai usaha itu, modal yang pertama itu adalah mindset, adalah pola pikir. Yang kedua memang ada modal uang. Waktu saya merintis Batik Sakera, modal awal saya adalah 150.000. Saya memulai dari 150.000. 150.000 itu modal awal ya, Iya. awal saya merintis. Jadi bulan depannya lagi ada modal lagi, tambahan lagi gitu. Nah, 150.000 itu jadi apa saja sih? 150.000 itu jadi logo. Jadi awal logo dulu. Saya bikin logo, saya bikin sketsa logo, saya minta tolong teman, tolong dong bikinin logo saya dibagusin gitu ya, didesainkan. Nah, setelah itu bulan depannya lagi saya nabung lagi untuk menghakikan terus seperti itu. Jadi setiap Bertahap, bulan iya. saya nabung ya bertahap ya. Jadi tidak ujuk-ujuk punya uang 50 juta atau 100 juta, 200 juta untuk memulai usaha. Jadi seperti itu sih. Tuh, berarti untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha itu ada tahapannya guys. Apa sih motivasi Kak Suci nih untuk menjadi seorang entrepreneur tuh apa sih yang kayak ingin menggebu-gebu, gue pengen banget tuh jadi entrepreneur gitu. Iya, kenapa saya ingin jadi seorang entrepreneur ya? Pertama ya memang saya ingin jadi seorang wanita yang berkarya, ya berkarya. Lalu saya ingin menjadi wanita yang berdaya, bisa memberdayakan diri saya sendiri. Saya terus bisa belajar, saya terus bisa berkarya walaupun saya di rumah, tidak bekerja di luar rumah, tidak bekerja di perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, di situ saya juga ingin memberdayakan orang lain gitu. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Saya ingin memberdayakan para pengrajin di daerah saya agar mereka terus semangat berkarya, membatik, dan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gitu. Jadi dengan hadirnya saya dan perusahaan saya, dengan adanya Batik Sakera, para pengrajin semakin semangat untuk berkarya, untuk membatik, dan Batik Sakera bisa lebih banyak lagi mendistribusikan batik ke nasional dan internasional gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih Kak, di mana sih Kak store-store-nya? Oke, Batik Sakera. Insya Allah Batik Sakera setelah pandemi ini, Batik Sakera akan hadir di Ranch Market Pondok Indah, di Distrik 8, di Lipopuri, lalu di Ciputra World, lalu di Margonda, lalu di Depok, di Bogor, di Botani Square, lalu satu lagi di Alam Sutra Tangerang. Dan insya Allah Batik Sakera akan buka di Pacific Place di 12 September. Insya Allah. Setelah pandemi akhirnya ya. Ditunggu Batik ya Sakera guys bisa ya, aktif launching lagi. Batik Sakera di Pacific Place, alright? Wah. Ya kan warga Jabodetabek langsung tunggu apa lagi, Harus. langsung segera datang dan kunjungi store-store Batik Sakera. Dan harus untuk mampir. kalian, benar banget. Dan untuk kalian yang jauh mungkin yang nggak ada di area Jabodetabek, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk bisa memesan Batik Sakera. Nah, terakhir nih ya Kak, Oke. apa sih harapan Kak Suci untuk usaha Batik Sakera dan usaha-usaha lainnya untuk kedepannya? Oke. Harapannya Batik Sakera bisa semakin berkembang di ranah nasional, dulu ya. Amin. Kita penetrasi pasarnya semakin luas, lalu produk kita pastinya diterima oleh masyarakat, dan Batik Sakera di bawah naungan PT Sakera bisa mengeluarkan brand-brand baru untuk produk batik tulis dan batik cap, dan bisa menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Amin. Mantap. Tuh guys, jadi Batik Sakera ini adalah batik tulis. Apakah itu betul? Iya benar, Batik Sakera itu adalah batik tulis, dan Batik Sakera ada di bawah naungan PT Sakera International Group. Tuh. Salah satu brandnya yang dikeluarkan oleh PT Sakera International Group adalah Batik Sakera. Dan insya Allah akan lahir brand-brand lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap batik tulis. Insya Allah kita komitmen untuk menyediakan batik tulis. Mantap.
Nah, jadi batiknya itu batik tulis ya guys, bukan Ya. batik yang printing atau digital printing. Jadi batik kita ini benar-benar batik tulis, dan batik Sakera ini memberdayakan pengusaha-pengusaha yang ada di lokal atau di daerah, khususnya di Madura. Jadi kalau misalnya kalian membeli batik Sakera, berarti kalian sudah membantu beberapa pengrajin batik untuk bisa menghidupi keluarganya atau menghidupi dirinya sendiri. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, langsung beli dan check out batik Sakera sekarang. Yes. Nah, untuk terakhir nih Kak, apa pesan Kak Suci untuk para entrepreneur muda atau para calon pengusaha muda nih, khususnya bagi kita ya para mahasiswa, untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik? Ya, yang pertama kalian harus yang pertama itu basic, sangat dasar sekali, harus punya dasar mentalitas yang kuat. Mentalitas yang kuat itu tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan apapun rintangannya harus dihadapi. Ya. Itu komitmen, memang kita harus terus berusaha untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Yang kedua, punya tujuan. Bisnis kalian punya tujuan, punya visi dan misi yang jelas. Kenapa kalian membuat bisnis itu? Kenapa bisnis itu harus eksis? Kenapa bisnis itu harus ada? Kepada siapa kalian akan memberikan manfaat? Ya. Gitu, dari bisnis kalian itu. Siapa yang akan kalian ajak kerjasama? Siapa yang akan terberdaya? Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari bisnis kalian itu sendiri? Contohnya, kalau kalian jualan keripik singkong, Ya. siapa yang akan terberdayakan? Ya. Petani singkong. Petani singkong. Nah, jadi kalian akan bekerja sama dengan para petani singkong untuk mengambil hasil panen dari singkong itu sendiri, lalu kalian olah untuk menjadi keripik, dan kalian jual dengan kemasan yang bagus, dengan brand yang bagus, dengan sistem pemasaran dan sistem marketing yang baik gitu. Wah, Masya Allah, mantap sekali. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur itu nggak hanya cuman jual, kemudian kita untung dapat uang gitu, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi rakyat di daerah gitu. Oke guys, jadi inilah akhir dari Bincang-Bincang Suci di episode pertama, dan saksikan lagi episode-episode selanjutnya yang lebih menarik dengan bintang tamu yang menarik juga. Iya, benar banget. Nah, kita mau ucapin terima kasih dulu kepada Kak Suci yang Terima sudah kasih, membagikan Kak Suci. tips-tips entrepreneur. Semoga kedepannya usaha-usaha batik Sakera ini semakin lancar Amin. dan sukses. Amin. Dan buat kalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah kira-kira ide apa lagi kita harus kuliner kemana atau Yes. wisata kemana, atau kita membahas tentang Budaya entrepreneur apa. atau budaya apa lagi nih. Kalian jangan lupa tinggalkan komen, dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar semakin ramai. Oke? Bener banget, dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Suci Wijayanti Official. Sekian dari saya Ilham Pangestu dan juga rekan saya. Rifki Fadilah. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Suci. Dadah.